Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Shalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Akhwatal iman, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita untuk yang sekian kalinya dipertemukan oleh Rabb kita, pencipta kita, pemilik kita, yang ngurusi urusan kita di salah satu rumahnya yang mulia untuk mempelajari kisah perjalanan hidup utusannya. Ini adalah karunia yang tentu lebih baik dari dunia beserta isinya. Kalau kita diberikan dunia, maka kita semuanya mengetahui bahwa dunia itu fana. Tetapi ketika kita diberikan karunia oleh Allah untuk mengetahui siapa utusannya, mengetahui perjalanan hidupnya, yakni menjawab pertanyaan wa man nabiyuka, siapa nabimu, tentu ini karunia yang tidak terkira. Karena dengan mengenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, semoga kelak nanti kita pada saat di alam barzah ditolong oleh Allah Ta'ala untuk menjawab pertanyaan para malaikat utusannya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa orang yang meninggal ketika dia berada di alam barzah, dia akan ditanya, man rabbuka, madza dinuka, wa man nabiyuka. Maka bagaimana kita akan bisa menjawab pertanyaan itu kalau kita dalam kehidupan kita tidak pernah mempelajari tentang perjalanan hidupnya, tidak pernah mengkaji sunnah-sunnahnya, mengkaji ucapannya, perbuatannya, kemudian kita meneladaninya. Maka ini karunia yang tidak terkira, karena ini adalah awal yang semoga nanti Allah Ta'ala menolong kita. Karena hanya orang yang ditolong oleh Allah yang bisa menjawab pertanyaan para malaikat utusannya yang diutus untuk menanyai setiap orang yang meninggal dunia di alam barzah. Tak lupa salawat serta salam hendaklah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang sempurna, contoh yang tiada duanya. Kehidupannya adalah uswah, teladan bagi kita, yang hendaklah kita mengikutinya, meladaninya. Semoga kelak kita bertemu dengannya di telaganya, minum dari air telaganya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Semoga kelak kita juga mendapatkan doanya ketika melewati jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Di antara yang dikaji oleh para ahli sirah adalah tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yakni radha'atuhu, yakni tentang bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disusukan kepada wanita-wanita yang akhirnya menjadi ibu susuannya. Dan di sana banyak pelajaran yang kita bisa mengambilnya. Pelajarannya sangat banyak. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu menyusu kepada ibunya Aminah sekira 3 hari atau 7 hari. Dan ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam itu diasuh oleh ibu asuhnya Ummu Aiman, nama aslinya Barakah Al-Habasyiyah, ya, yang dia menjadi ibu asuhnya. Kemudian setelah itu
dia disusui oleh Thuwaibah. Thuwaibah ini adalah budaknya Abu Lahab. Dia disusui oleh Thuwaibah beberapa hari. Nabi SAW dalam masalah ini pernah bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya, "Ardu'atni wa Aba Salamah Thuwaibah." Aku dan Abu Salamah itu disusui oleh Thuwaibah. Maka Nabi SAW dan Abu Salamah itu menjadi saudara sepersusuan. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi SAW lahir, ketika Nabi kita SAW lahir, ya, Abu Lahab itu bahagia, senang, sehingga dia akhirnya membebaskan Thuwaibah, budaknya, setelah dia menyusui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, berpangkal dari inilah akhirnya ada khilaf dari para ulama. Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari mengatakan, dalam hadis ini ada dalil bahwa orang kafir itu terkadang ada amal solihnya yang bermanfaat untuknya dalam kehidupan akhir. Ya, terkadang. Tetapi masih dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitab Fathul Bari, tetapi dalil ini menyelisihi lahiriahnya Al-Quran. Ya, menyelisihi lahiriahnya Al-Quran. Kenapa ini penting kita bahas? Kenapa ini penting kita bahas? Karena ini yang seringkali dijadikan dalil pembenaran, ya, oleh sebagian orang yang berusaha untuk menunjukkan cintanya kepada Nabi SAW dengan memperingati hari lahirnya. Makanya pembahasan ini juga pembahasan penting. Jadi dalil ini menyelisihi lahiriah Al-Quran, di mana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Maka kami datangkan atas apa yang mereka amalkan, kerjakan dalam kehidupan dunia, kemudian kami jadikan dia, ya, haba'an manthura, debu yang berterbangan. Jadi tidak ada manfaatnya. Amal soleh atau amal kebaikan yang dia lakukan dalam kehidupan dunia itu sia-sia. Orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, maka amalnya akan sia-sia dalam kehidupan akhir. Makanya iman kepada Allah, iman kepada hari akhir itu dasar penting, syarat diterima dan tidaknya amal kita. Nah, Imam Ibnu Hajar kemudian mengutip perkataan daripada Imam Al-Baihaqi. Bagaimana membahas atau menjawab dalil perihal apa yang dilakukan oleh Abu Lahab ketika dia memerdekakan Thuwaibah, budaknya. Mengatakan bahwa maknanya, ya, ketika disandingkan dengan firman Allah surat Al-Furqan ayat 23, bahwa orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir tidak akan pernah bisa lepas dari siksa neraka. Karena memang mereka tidak beriman kepada hari akhir, tidak beriman kepada Allah Ta'ala, dan mereka juga tidak masuk ke dalam surga. Atau bisa saja wa yajuzu ayyukhaffafa anhum minal adzab. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala akan meringankan siksa mereka, ya, dengan sebab mereka telah melakukan kejahatan dalam kehidupan dunia, kufuran, yakni kafir. Kafir itu tidak beriman, tidak percaya, tidak membenarkan Allah, tidak membenarkan Allah satu-satunya yang berhak disembah, tidak membenarkan Allah ketika Allah menyuruh utusannya Nabi
SAW. Padahal bukti yang dibawa oleh Nabi SAW terang jelas, tidak membenarkan tentang kehidupan akhir. Maka dengan sebab kejahatan itu, apa yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia tidak bermanfaat. Faja'alnahu haba'an manthura. Maka kami menjadikan amal mereka itu debu yang berterbangan. Dia sebenarnya bisa mendapatkan manfaat dari amal salihnya, tetapi karena dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman, tidak percaya kepada hari akhir, akhirnya demikian yang terjadi pada diri mereka. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Tetapi yang jelas seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi, mereka tidak akan pernah lepas dari yang namanya neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Dalam kitab ini dikatakan, Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu ta'ala anhu berkata, wa Thuwaibah maulatu li Abi Lahab. Thuwaibah adalah budaknya Abu Lahab. Wa kana Abu Lahab a'taqaha, adalah Abu Lahab memerdekakannya. Ya, kemudian dia menyusui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kemudian ketika Abu Lahab ini mati, ya, keluarganya sempat bermimpi ketemu dengan Abu Lahab. Abu Lahab mengatakan, ya, aku tidak mendapati kebaikan dari yang dulu pernah aku lakukan dalam kehidupan dunia, kecuali aku pernah memberikan minum dengan cara aku merdekakan budakku untuk menyusui Nabi Muhammad SAW. Ya, nah, jadi ini yang dijadikan dalil kalau Abu Lahab saja yang notabene itu kafir, dia mendapatkan manfaat dengan sebab kebahagiaan dia, senang dia dengan kelahiran Nabi SAW. Kemudian dia memerdekakan budaknya karena menyusui Nabi SAW. Maka bagaimana dengan orang yang beriman? Maka tentu ketika dia menampakkan kesenangannya itu, maka dia mendapatkan manfaat. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh mereka. Padahal yang harus kita ketahui, senang yang bernilai ibadah itu memang mendatangkan manfaat. Ya, seperti firman Allah Ta'ala, ya, fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul bi fadlillah fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah hendaklah kalian itu senang. Dengan karunia Allah hendaklah kalian senang. Dengan karunia Allah berupa hidayah taufik, kita istiqomah sholat berjamaah walaupun hujan seperti ini, apalagi ngaji walaupun hujan seperti ini, ya kan? Ataupun kita istiqomah membaca Al-Quran, walaupun kita istiqomah puasa sunnah, istiqomah menjauhi larangan Allah, maka dengan itu hendaklah orang-orang beriman itu senang. Wa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari yang dikumpulkan orang kafir. Karena dikumpulkan oleh orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, itu fana, kesenangannya hanya semu saja dalam kehidupan dunia, tapi setelah itu mereka nanti akan susah. Nah, kalau senang seperti ini ibadah, senang seperti ini ibadah, alhamdulillah kita diberikan taufik hidayah. Tapi kalau senangnya itu adalah tabi'ah, ya, makanya sebagian ulama membedakan senangnya Abu Lahab itu tabi'ah. Karena apa? Karena lahir keturunan dari saudaranya, ya. Abdullah itu kan saudaranya Abu Lahab, tetapi beda ibu, satu bapak beda ibu. Berbeda dengan Abu Thalib, satu bapak dan satu ibu. Nah, ini ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian setelah itu, ya, setelah disusui oleh Thuwaibah, datanglah kumpulan wanita yang mencari anak-anak. Nanti akan kita jelaskan lebih detail, ya, sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Ishaq, ya, dikisahkan oleh Ibnu Ishaq, ya, sebagaimana dikutip dalam kitab ini, ya, wanita-wanita yang mencari anak-anak untuk disusui, di antaranya adalah Halimah As-Sa'diyah. Kemudian ditawarkan kepadanya Nabi SAW, tetapi semua wanita itu menolak, karena ketika semuanya tahu bahwa anak itu yatim, maka mereka hanya komentar, innahu yatim, anak ini yatim. Ya, apa yang bisa diberikan oleh orang tuanya kepada mereka, ya, kalau mereka memberikan susunya kepada anak itu.
nggak ada. Ya, jadi sebagaimana pernah kita sampaikan bahwa wanita-wanita dari perkampungan Bani Sa'ad ini memang wanita-wanita yang memang di antara yang mereka lakukan itu adalah semacam menjual jasa untuk orang-orang yang berada di luar daerah mereka. Ya, darinya akhirnya mereka mendapatkan upah untuk itu. Nah, ketika mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yatim, maka mereka menolak. Ya, menolak. Tapi tatkala semua wanita sudah mendapatkan bayi untuk mereka susui dan tersisa Halimah radhiyallahu taala anha, maka ya Halimah radhiyallahu taala anha, ya dia akhirnya pun mengambil kesempatan itu karena tidak ingin kembali perkampungannya dalam keadaan tidak membawa seorang pun untuk disusui. Nah, khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kisah lengkapnya demikian. Ya, sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Ishaq. Dia menceritakan, ya, Halimah radhiyallahu taala anha itu menceritakan kisahnya sendiri. Ya, anna kharajat min baladiha ma'a zawjiha. Dia keluar dari negerinya bersama dengan suaminya dan bersama dengan anaknya yang kecil dan masih menyusuinya. Dia bersama dengan wanita-wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar mencari bayi untuk bisa disusui. Ya, jadi wanita itu kan mengeluarkan ASI-nya ketika dia punya anak. Nah, susunya itu ya kan selain untuk anaknya, dia juga mencari bayi-bayi yang lain yang bisa disusui. Ya, yang bisa disusui. Nanti dari situ dia akan mendapatkan upah dari menyusui bayi-bayi yang lainnya. Nah, dikatakan oleh Halimah, dan itu terjadi pada tahun paceklik. Dikatakan oleh beliau, lam tabqalana syai'an. Karena musim paceklik, jadi tidak tersisa sedikit pun untuk mereka, untuk keluarga mereka. Lam tabqalana syai'an, tidak tersisa untuk kami sedikit pun. Dia menceritakan fakharajat ala atanin li qamra. Ya, fakharajtu ala atanin li qamra. Maka aku keluar naik keledai putih betina yang lemah. Ya, keledainya ini lemah. Ma'ana riflana, bersama kami unta yang tua. Wallahi ma tabutu biqatrah, demi Allah setetes pun air susu dari unta ini tidak keluar. Ya, jadi nggak keluar. Ya, jadi nggak ada susunya, nggak bisa diperah. Jadi untanya nggak bisa diperah. Kemudian wa manana mulailana ajma' min sabiyina alladhi ma'ana. Ya, dan kami tidak pernah tidur di malam-malam kami karena tangisan anak kami yang bersama kami. Min buka'ihi minal ju', karena tangisan dia sebabnya lapar. Ya, lapar. Air susunya tidak mencukupi. Demikian juga untanya tidak bisa diperah. Ya, tua, lemah. Ya, ditunggangi tentu ya ya berat, ya kan? Karena bagaimanapun dia unta yang sudah tua. Keledainya juga seperti itu, lemah. Ya. Dia juga mengatakan ma fi thadi ma yughnihi. Ya, asiku tidak mencukupi anakku. Wa ma fi syarifina ma yughdihi. Demikian juga untaku ya tidak ada yang bisa dimakan darinya. Walakin kunna narju al-ghaith wal farja. Akan tetapi kami mengharapkan pertolongan dan jalan keluar. Maka fakharastu ala adani tilka, maka aku pun keluar menunggangi keledaiku yang lemah itu. Ya. Walaqad adamat birraqbi, dia tidak kuat untuk ditunggangi, hatta syaqadalika, sampai itu menyusahkan, sampai hal itu menyusahkan keledaiku. Ya, jadi ya karena memang keledainya tidak kuat ditunggangi, ya malah ya semakin tidak kuat kan, seperti itu ya. Ya. Nah, hatta qadimna Makkah, sampai kami tiba di Mekah. Kemudian kami mencari bayi-bayi yang mau disusui. Fama minna mra'ah illa waqad aradu 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fata'bahu.
Tidak ada seorang pun wanita dari kami kecuali semuanya ditawari untuk mau menyusui Nabi. Ya, dan yang nawari itu adalah kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muthalib, karena dia adalah pemimpin orang-orang Quraisy, orang mulia. Jadi dia terdepan. Dan orang-orang juga paham tentang beliau. Ya kan? Nah, tetapi semua wanita menolak. Idza qila laha innahu yatim, jika dikatakan kepada mereka ini anak yatim, maka semuanya menolak. Ya karena anak yatim, ya anak yatim apa yang bisa didapatkan dari anak yang yatim? Karena wanita, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu memang tidak bekerja, yang bekerja itu adalah bapaknya. Nah, kalau bapaknya kerja, ya kan, bapaknya masih ada, dan tentu bapaknya yang bekerja menanggung istri dan anaknya, maka dari situ mereka akan mendapatkan nafkah. Dari situ wanita-wanita menyusui itu akan mendapatkan upah. Tapi kalau bapaknya tidak ada, maka dapat dari mana? Mereka akan dapat apa dari jasa menyusui bayi-bayi yang disusukan kepada mereka? Ya, nah, jadi seperti itu. Wadzalika annakuna narjul ma'ruf min abi asobi. Demikian itu karena kami berharap kebaikan dari bapak bayi yang kami susui. Maka kami hanya mengatakan yatim, anak yatim. Wa ma'asa antasna ummu wajadu. Apa yang bisa dilakukan oleh ibu sama kakeknya? Fakuna nakrahu lidzalik. Maka kami tidak suka. Ya kan? Fama baqiyat imra'atun qadimat ma'i illa akhadat radi an ghairi. Sampai akhirnya tidak tersisa wanita pun yang datang bersamaku kecuali mereka sudah membawa bayi untuk disusui, kecuali aku. Jadi hanya Halimah yang belum mendapatkan bayi untuk disusui. Semuanya sudah dapat. Ya, kalau kita renungkan ini memang kehendaknya Allah Subhanahu wa taala agar dia hanya disusui oleh Halimah radhiyallahu taala. Maka falamma ajma'na alintilak, maka ketika kami sudah hendak pulang, ya kan? Qultu li sahibi, aku berkata kepada suamiku, wallahi inni la akrahu an arji min baini sawahibi walam akhud radian. Demi Allah, aku tidak suka pulang ya di tengah-tengah teman-temanku yang lain sedangkan aku tidak membawa bayi untuk disusui. Ya jangan sampai pulang nggak membawa bayi untuk disusui. Wallahi la adhabanna ila dzalikal yatim fala akhudannahu. Demi Allah, aku akan menuju anak yatim tadi dan aku betul-betul akan mengambilnya. Kemudian suaminya mengatakan, la alaika an taf'ali. Maka mengapa kamu tidak melakukan? Asallahu ayaj'alana fi barakah. Ya, semoga Allah memberikan keberkahan dengan adanya bayi ini. Jadi suaminya mendukung, ya. Kenapa enggak diambil saja? Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah atas keberadaan bayi ini. Maka Halimah mengatakan fadhabtu ilaihi. Maka aku pun pergi menemui bayi ini. Kemudian aku mengambilnya. Wa ma hamalani ala akhdhihi illa anni lam ajid ghairah. Tidak ada yang mendorongku untuk membawa bayi ini kecuali karena memang aku nggak dapat yang lain. Ya, jadi apa istilahnya ya? Wes daripada nggak dapat sama sekali ya sudah, inilah seadanya, gitu loh ya. Jadi seadanya. Ya, yang mendorongku untuk mengambil bayi ini yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia nggak dapat yang lain. Kira-kira kalau dapat yang lain dia akan ngambil, ya mesti ngambil yang lain. Nah seperti itu. Gak ada tunggali. Tapi memang Allah SWT menginginkan Halimah radhiyallahu ta'ala untuk yang mengasuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Halimah menceritakan, falamma akhadtuhu raja'tu bihi ila rikhli. Maka tatkala aku sudah mengambilnya, aku kembali bersama dengan rombonganku. Falamma wada'tuhu fi hajri aqbala alayya thadyaya bima sya'a min labanin. Maka tatkala aku letakkan dia di pangkuanku, kemudian dia mendekatkan dirinya ke asiku, ya kan? Kemudian dia minumnya. Fasariba hatta rawa, dan dia minum sampai kenyang. Dia minum sampai kenyang. Wasariba ma'hu ahu hatta rawa, dan saudaranya ini anaknya Halimah, ya kan? Itu juga minum sampai kenyang. Tsumma nama, kemudian keduanya tidur. Padahal sebelumnya yang anaknya Halimah ini
nggak pernah bisa tidur. Karena apa? Ya karena ASI-nya nggak pernah mencukupi. Jadi karena ASI-nya itu nggak pernah mencukupi. Ya kan? Sebagaimana tadi disebutkan, ya malam-malam nggak bisa tidur karena masih lapar. Nah, tapi ketika Halimah sudah menyusui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu masih bayi, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam minum hingga kenyang. Demikian juga dengan saudaranya sepersusuan, minum dengan kenyang. Akhirnya keduanya tidur. Wa ma kunna nanamu ma'ahu qabla dzalik. Maka kalau anaknya tidur, orang tuanya juga tidur. Dan dia mengatakan, kami sebelumnya belum bisa tidur seperti ini. Jadi sebelumnya itu nggak bisa tidur. Baru bisa tidur itu ketika telah menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyusui saudaranya. Wa qama zauji ila syarifina tilka. Kemudian suamiku, ya kan, menuju ke unta kami yang tua. Ya. Menuju ke unta kami yang tua. Fa idza hiya hafil. Ya. Kemudian dia mengeluarkan susunya dari unta tuanya itu. Fahalaba minha. Ya, kemudian dia memerah susu dari unta itu. Masyari bawah sarib tu ma'u khata intahina rayyan wa syab'an. Sebelumnya kami tidak bisa seperti itu. Kemudian kami memerahnya, kemudian kami meminumnya hingga kami kenyang dan kami kehilangan dahaga kami. Padahal sebelumnya susu dari untanya itu tidak bisa diperah, tapi akhirnya bisa diperah sampai Halimah dan suaminya itu bisa kenyang. Fabitna bi khairi lailatin. Maka malam itu kami bermalam dengan sebaik-baik malam. Ya, karena kenyang. Orang kalau kenyang kan bisa tidur. Ya, makanya nanti kalau makannya enak bisa tidur. Kalau makannya nggak enak atau masih lapar, susah untuk tidur. Kemudian Halimah mengatakan, suamiku berkata ketika pagi hari, ta'lami wallah, kamu tahu demi Allah, ya Halimah, laqad akhadti nasamah mubarak. Jadi pagi harinya suaminya itu berkata, ya kan? Suaminya berkata, engkau tahu wahai Halimah, demi Allah kamu telah mengambil manusia yang penuh berkah. Maka Halimah mengatakan, wallah inilah arju dzalika. Demi Allah, aku memang berharap hal itu. Ya. Kemudian Halimah menceritakan, tsumma kharajna wa raqibna ana atani. Akhirnya kami keluar dan aku menunggangi keledaiku. Keledai yang lemah tadi. Ya, ketika berangkat ke Mekah keledainya itu lemah. Ya. Sudah lemah dinaiki tambah lemah. Ya. Tetapi ketika kembali Halimah menungganginya. Wa hamalatu 'alaiha ma'i wa hamaltu 'alaiha ma'i, dan aku gendong bayi ini, demikian juga dengan bayinya sendiri, ya, menunggangi keledai itu. Fa wallahi laqad ta'at birraqbi ma la yaqdir 'alaihi syai'un min khumrihim. Demi Allah, dia mengatakan demi Allah, keledai itu bisa kuat yang unta-unta merah yang dibawa oleh wanita-wanita dari Bani Sa'ad itu enggak sekuat keledai ini. Ya, jadi larinya kencang. Ibarat sepeda motor cc-nya tambah dinaikkan. Ya, jadi kencang larinya. Ya, jadi dia mengatakan laqad ta'at birraqbi ma la yaqdir 'alaihi syai'un min khumrihim. Demi Allah. Ya. Jadi keledai ini kuat melakukan perjalanan, membelah perjalanan melebihi kuatnya unta-unta mereka, unta-unta merah mereka. Unta merah itu kendaraan yang paling berharga bagi orang-orang Arab. Ya, unta merah, kendaraan yang paling berharga bagi orang-orang Arab. Nah, ternyata keledainya itu punya kekuatan tidak sebagaimana sebelumnya. Hatta inna sawahibi la yaqulna, hingga teman-temanku berkata heran. Ya benata Abi Du'aib, hei putrinya Abu Du'aib, wahai hak celaka, irbi alena, si pelan-pelan tunggu kami. Ya kan? Alaisat hadhi atanak allati kunti kharasti alaiha. Bukankah ini keledai yang kamu keluar bersama dia kemarin? Ya, pergi ke Mekah kamu naik keledai ini. Maka aku katakan, bahkan ini adalah keledai itu. Innaha lahiyahi. Betul-betul ya keledai ini. Jadi teman-temannya itu pada keheranan. Padahal ketika berangkat dari perkampungan Bani Sa'ad menuju Mekah, keledainya ini lemah.
apalagi dinaiki lemah, senantiasa tertinggal. Tetapi ketika pulang justru larinya lebih kencang, lebih kuat. Kok bisa seperti itu? Ya. Nah, maka mereka mengatakan wallahi innaha sya'nan. Demi Allah, ini pasti ada sesuatu ini. Jadi demi Allah ini pasti ada sesuatu. Ya, enggak mungkin kemarin lemah kok sekarang tiba-tiba sehat. Itu ceritanya bagaimana? Ya, enggak masuk akal. Enggak bisa dijelaskan secara logika. Ya, sampai sekarang pun para ilmuwan ya mungkin enggak akan bisa menjelaskan kok bisa. Ya. Apalagi pada masa itu. Kemudian diceritakan oleh Halimah, "Tsumma qadimna manazilana min biladi Bani Sa'ad." Kemudian kami tiba di perkampungan kami, negeri Bani Sa'ad, wa ma'alam ardon min ardillah ajadzab minha. Kami tidak pernah mendapati satu negeri yang lebih kering daripada negeri kami. Jadi perkampungan Bani Sa'ad itu kering. Ya kan? Jadi perkampungan yang kering, tandus. Fakanat ghanami taruhu alayya hina qadimna bihi ma'ana syaba'an lubbanan. Ya, dia menceritakan, adalah kambing-kambingku pulang ya ketika kami datang. Ketika kami datang, kambing-kambingnya itu sudah kenyang dan penuh susu. Jadi kambing-kambingnya itu sudah kenyang dan penuh susu. Jadi ketika rombongan ini tiba di perkampungan Bani Sa'ad, maka Halimah itu mendapati kambing-kambingnya itu ya, itu sudah kenyang dan penuh susu. Fatnahlibu wa nashrabu, akhirnya kami memerahnya dan kami meminumnya. Wa ma yahlabu insan qatra labadin, yang lainnya itu tidak bisa memerah setetes pun susu. Yang lain enggak bisa, tapi Halimah bisa. Ya. Wala yajiduha fi dar'in hatta kana al-hadirun min qaumina yaqulu li ra'yanihim wa ilakum israhu haitsu yasrahu ra'i binti Abi Du'aib. Ya. Sampai ya ketika kami sudah di sana keseharian kami, ya kan? Penduduk orang-orang dari penduduk Bani Sa'ad ini tidak mendapati ada kantong susu yang terisi. Ya, maksudnya di binatang-binatang ternak mereka itu enggak ada isi susunya sama sekali, ya kan? Ya. Nah, mereka mengatakan pada penggembala mereka, celaka kalian, pergilah kalian mengembalakan ya di tempat di mana penggembalanya Halimah ini mengembalakan kambingnya. Maksudnya dimanapun ya gembala Halimah ini mengembalakan kambingnya, ya sudah gembalakan di situ. Ya ikuti, dimanapun dia mengembalakan kambingnya, ikuti. Ya kan? Ikuti. Ya. Jadi seperti itu. Ya, ikuti. Di mana mereka mengembalakan kambingnya, binatang ternaknya, ikuti. Fataruhu agnamuhum jiaan matabitu biqatri labanin. Tetapi tetap saja ketika pulang, kambing-kambing mereka itu ya tidak setetes pun mengeluarkan air susu. Beda dengan kambing yang digembalakan oleh putrinya Abu Du'aib, yakni Halimah radhiyallahu ta'ala anha. Ya, beda. Ketika kambing-kambing yang lainnya itu kelaparan, tidak ada setetes pun air susu, beda dengan kambing daripada Halimah radhiyallahu ta'ala anha, itu kenyang dan bisa mengeluarkan air susu. Terus seperti ini, falam nazal nata'arraf minallahi azziyada wal khair. Kami terus merasakan ada tambahan rizki, tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala sampai berlalu 2 tahun. Jadi keadaannya seperti ini. Jadi sejak Halimah itu merawat Nabi SAW, maka sejak itu banyak sekali keberkahan. Ya kan? Gembalanya ya kan digembalakan kemana mesti senantiasa kenyang. Kemudian senantiasa kantong susunya itu penuh dengan air susu sehingga diperah, kemudian diminum, ya kan, akhirnya mereka kenyang. Seperti itu. Tapi tidak dengan yang lainnya. Walaupun mereka mengembalakan di tempat yang sama, mereka tidak mendapati sebagaimana yang didapati oleh gembalaannya Abu Du'aib, bintu daripada Abi Du'aib, yakni Halimah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini terus berlalu sampai 2 tahun.
Maka tatkala Halimah sudah menyapihnya, dan Nabi SAW ketika itu tumbuh menjadi pemuda tidak sebagaimana yang lainnya. Ya, Nabi SAW itu perkembangannya, pertumbuhannya itu beda dengan yang lain. Jadi perkembangannya, pertumbuhannya itu beda dengan yang lain. Falam yablugh sanataihi hatta kana ghulaman jafron. Ya, dia belum sampai 2 tahun tapi dia sudah menjadi seorang anak yang bongsor. Jadi Nabi SAW itu berbeda dengan yang lainnya. Ya, berbeda dengan yang lainnya. Jadi Nabi SAW kecil tidak seperti yang lainnya. Ya, Nabi SAW dari kecil itu memang sudah dijaga. Ya, tidak mendengarkan musik, ya kan? Mulai dari kecil nggak pernah mendengarkan musik, itu nggak pernah. Ya, nanti mungkin akan kita sampaikan kisahnya. Ya, bermain seperti anak-anak sampai membuka auratnya, itu Nabi SAW tidak pernah melakukan. Jadi mulai dari kecil memang dijaga. Dan di antara hikmahnya adalah, ya, jangan sampai nanti ada perkataan ketika beliau SAW itu besar, oh, kamu sendiri kecilnya dulu nakal gitu loh. Ya, jadi nggak seperti itu. Jadi memang dari awal itu memang dia disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia sampai usia 2 tahun dan mulai disapi, Halimah mengatakan, maka kami bawa dia kepada ibunya, wa nahnu ahras ala muktihi fina, dan kami sangat ingin agar dia tetap tinggal bersama kami. Ya, jadi Halimah radhiyallahu taala anha sangat ingin kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tetap tinggal bersama dengan keluarga mereka. Karena apa? Ya kan? Lamma kunna nara min barakati, karena kami melihat ada keberkahan dari anak ini. Jadi ada keberkahan dari anak ini. Fakallamna ummahu, maka kami bicara dengan ibunya, ya kan? Aku katakan kepadanya, lau tarok tibni indi hatta yaghlido, sekiranya engkau biarkan anakku ini sampai dia besar. Ya. Anak susuan itu ya anak. Ya, anak susuan itu juga anak, ya. Dia termasuk, dia akhirnya menjadi mahram, ya. Wa ini akhsha alaihi waba Makkah, karena aku khawatir menimpanya, ya kan, penyakitnya orang-orang Mekah, penyakit orang-orang kota. Ya, kemudian dia mengatakan falam nazal biha hatta raddathu ma'ana, kami terus membujuk ibunya sampai akhirnya ibunya pun, ya, rela untuk mengembalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan ibu susuannya, yakni Halimah radhiyallahu taala. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, seperti inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di perkampungan Bani Sa'ad sampai akhirnya pada tahun yang keempat atau tahun yang kelima dari kelahirannya terjadi suatu peristiwa, ya, pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagaimana dikisahkan oleh Anas radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Ketika itu beliau usia anak-anak dan sedang bermain, kemudian dia dipegang oleh malaikat Jibril, kemudian dia direbahkan fasaqan qalbi, kemudian setelah itu jantungnya itu dibelah, kemudian dikeluarkan jantungnya, ya kan, fastakhrajal qalb fastakhraja minhu alaqah, kemudian dikeluarkan segumpal darah darinya, ya. Kemudian dikatakan hadza hadzus syaiton minka, ini adalah bagiannya setan pada dirimu. Kemudian dicuci, ya, di baskom yang terbuat dari emas dengan air zam-zam, ya kan. Kemudian setelah itu diperbaiki, kemudian dikembalikan ke tempatnya. Nah, teman mainnya, ya kan, akhirnya ketika mengetahui peristiwa seperti ini mencari-cari ibunya, ya, mencari-cari ibunya. Mereka mengatakan Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah dibunuh, ya kan. Akhirnya mereka semuanya mendatangi Nabi SAW, yang ketika itu wajahnya sudah berubah. Jadi ketika itu wajahnya sudah berubah. Anas mengatakan, waqad kuntu ara athara dzalikal mikhyat fi sadri, aku betul-betul pernah melihat bekas jahitan dadanya itu ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah alam bisawab. Ya, mungkin orang akan ini termasuk nubuahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena pada masa itu perkembangan ilmu kedokteran tidak seperti sekarang. Kalau pada masa sekarang orang bisa menerima dengan akal. Oh, dibelah dadanya, dioperasi, kemudian ada bekas operasi. Orang-orang ketika itu nggak akan percaya. Ya, kok bisa dibelah, ya kan, dadanya, kemudian dibersihkan, kemudian dikembalikan semula, kemudian masih tetap hidup. Kalau zaman dulu akal itu nggak bisa nyampe, tapi kalau zaman sekarang akal nyampe. Maka ini adalah mukjizat.
Ya, ini adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak ya. Ya, banyak. Setiap kita mempelajari perjalanan hidupnya nanti kita akan mendapatkan mukjizat itu. Nah, ini salah satu mukjizatnya. Bagaimana dia dibelah, kemudian dikeluarkan ya jantungnya, dikeluarkan hatinya, kemudian dibersihkan ya, kemudian setelah itu dikembalikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih seperti sebelumnya, cuman nah, ini khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tinggal bersama dengan ibu susuannya. Nah, tentu dari peristiwa ini banyak sekali pelajaran ya. Ada beberapa pelajaran penting disebutkan dalam kitab Fikih Sirah. Yang pertama, anna fi radha'atihi sallallahu alaihi wasallam fil badiyah ba'idan anil Madinah tajannuban lil aubiyah. Sesungguhnya disusuinya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Badiyah, di gurun ya. Gurun, jauh dari kota. Itu adalah untuk menjauhkan beliau itu dari penyakitnya orang-orang kota. Jadi menjauhkan beliau dari penyakitnya orang-orang kota. Jadi khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kebiasaan daripada masyarakat Arab pada masa dulu. Ya. Jadi disusuinya Nabi sallallahu alaihi wasallam di gurun. Ya, kalau kita sekarang ya di desa lah, di desa. Jauh dari perkotaan. Itu untuk menjauhkan bayi-bayi mereka itu dari penyakitnya orang kota, wabah orang kota. Memanfaatkan iklim gurun yang sehat. Atau kalau kita memanfaatkan suasana desa yang sehat. Ya. Kita seringkali melihat lah ya, kalau momen akhir pekan itu berapa banyak orang kota itu yang berlibur ke desa. Karena iklimnya beda. Ya, ketika berada di kota kita ini ya tertekan ya kan, sampai akhirnya pusing, stres, bahkan depresi. Kemudian datang ke desa, lihat tanaman hijau itu sudah segar. Lihat saja itu sudah segar. Belum lagi kalau sampai main-main dan lain sebagainya. Makanya khotal iman kita saja di negeri kita ini ya kan banyak sekali orang menyediakan ya sarana wisata itu kembali ke desa. Mandi di sungai ya kan. Wis bosan rupanya mandi di kolam renang itu bosan. Akhirnya mandinya di sungai. Ada tempat wisata itu seperti itu. Jadi sungainya bersih, memang dibuat bersih. Ya kan? Dan lain sebagainya. Belum lagi wisata cocok tanam, wisata ngasih makan kepada binatang. Kalau orang desa kan biasa kan, ngasih makan ke ayam kan sudah biasa, ngasih makan ke kambing, ke sapi kan biasa. Tapi kalau orang kota kan nggak terbiasa seperti itu. Jadi iklim gurun yang sehat, ya kan? Apalagi Mekah ketika itu, ya kan? Ramai karena banyaknya orang yang datang ke sana dari semua jenis manusia. Untuk haji, untuk ziarah, untuk berdagang. Nah, mereka ini membawa pengaruh negatif. Jadi mereka ini membawa pengaruh negatif. Oleh karena itu, dari kisah ini, kisah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam disusukan kepada ibu susuannya, kemudian dibawa ke perkampungan Bani Sa'ad jauh. Perkampungan Bani Sa'ad itu ya jaraknya sekitar 70 sampai 100 kilo ya dari Taif. Jadi jauh. Ya, arah barat daya. Ya, itu sangat jauh. Ya, di sana ada faedah penting. Dan ini juga dikatakan oleh para ahli pendidikan ya. Jadi para murabbi untuk memperhatikan kesehatan anak-anak. Ya, kesehatan anak-anak. Bagaimana caranya mengajak keluar mereka ya ke tempat yang udaranya itu masih sejuk, ya kan, jauh dari hiruk pikuk, ya, tempat yang lapang, karena ini punya pengaruh besar kepada kejiwaan untuk masa depannya, untuk masa depan anak-anak. Ini sangat berpengaruh kepada kejiwaan mereka, ya, sangat berpengaruh kepada kejiwaan mereka. Nah, banyak sekali ya penyakit-penyakit, ya kan, penyakit hati, ya, atau jiwa dan lain sebagainya. Sebabnya itu
karena kehidupan perkotaan. Ya, rumah yang sempit, ya kan? Kemudian pergaulan yang individualis, ya. Kemudian bahasa yang tidak karu-karuan, ya kan? Jadi penting sesekali anak-anak kita itu kita didik, ya kan, dengan cara kita ajak mereka itu untuk rihlah menjauh dari hiruk pikuknya kota. Ya, ini yang diantara juga pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Sehingga ketika mereka jauh dari hiruk pikuk kota, ya kan, maka jiwa mereka itu akan menjadi lapang, kehidupan mereka itu menjadi lebih nikmat, menyenangkan, ya kan, dan lain sebagainya. Ya, apalagi kalau kita bawa ke daerah desa, ke desa, ya, biasanya kan segala sesuatunya itu masih orisinil. Jadi masih orisinil. Bahasa orang-orang desa itu kan masih orisinil. Beda dengan bahasa orang-orang kota. Maka didatangi oleh banyak orang dari banyak daerah, dengan banyak logat, dengan banyak cara bicara, dengan banyak istilah-istilah baru. Itu akan berpengaruh juga kepada keaslian bahasa Arab yang mereka selama ini berbicara dengannya. Ya, makanya nanti juga disebutkan, ya, disebutkan bahwa di antara hikmah juga kenapa bayi-bayi itu disusukan ke orang-orang dari Bani Sa'ad yang notabene jauh dari perkotaan, diantaranya adalah untuk menjaga keorisinal daripada bahasa. Ya, keorisinal daripada bahasa. Ya, nah ini ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati. Kita pun juga seperti itu. Ya, kita kalau kembali ke desa itu bahasanya masih orisinil. Bahasanya masih orisinil. Jadi yang betul-betul desa loh, yang jauh dari kota. Ya, kalau seperti daerah sini Singosari ini sudah kota, bukan desa ini. Jadi bahasanya sudah campur. Ya. Itu sudah termasuk kota. Ya, apalagi sekarang akses dari yang disebutkan tadi ke kota itu mudah, ya kan. Tapi coba ke daerah yang di sana tidak ada HP gitu kan. Ya, listrik ada tapi nggak ada HP. Masih orisinil, cara ngomongnya masih orisinil. Adabnya itu masih terjaga, ya kan. Ke desa kan gitu, sepeda motoran, ada orang duduk ya mesti turun. Kalau di kota kan enggak, ya kan. Bahkan walaupun sepedanya apa itu namanya sepedanya lama ataupun baru, ya karena sudah terbiasa banter-banteran, walaupun di desa dibanterkan, nggak peduli ada orang duduk atau enggak, ya itu. Nah ini penyakit orang-orang kota, ya, yang di antara hikmah kenapa bayi-bayi pada masa itu disusukan ke daerah yang jauh dari perkotaan, tujuannya adalah untuk mereka merasakan lingkungan yang lebih baik daripada yang ada di perkotaan. Wallahu a'lam bishawab. Makanya dikatakan di sini Abdul Malik bin Marwan, ya, sebagaimana disebutkan oleh As-Suhaili, Abdul Malik bin Marwan pernah mengatakan ad-darra bina hubbul walid li anal walid kana lahanan wa kana Sulaiman fasihan. Ya. Kecintaan kepada Walid ini telah membahayakan kami. Karena Walid ini dia adalah seorang penyanyi, tetapi kalau Sulaiman dia ini adalah seorang yang fasih. Lahanan itu dia berbicara tapi bicaranya itu dilakukan tetapi tidak fasih. Beda dengan Sulaiman. Ya, Sulaiman ya bin Sulaiman, maka dia lebih fasih. Al-Walid aqama ma'a ummihi wa Sulaiman wa ghairuhu min ikhwati sakanul badiyah. Ya, beda kalau Al-Walid itu bersama dengan ibunya, ya ibunya nimang-nimang, sering nyanyi dan lain sebagainya, akhirnya dia ya pintar nyanyi sebagaimana ibunya juga nyanyi. Tetapi beda dengan Sulaiman karena dia tinggal di gurun, ya kan, maka dia akhirnya belajar bahasa Arab yang benar. Akhirnya bahasa Arabnya adalah bahasa Arab yang fusha. Tsumma adabu fatadabu. Demikian juga orang-orang di Badiah ngajari mereka adab, akhirnya dia pun bisa menjadi orang yang beradab, orang yang tahu tata krama. Nah seperti itu. Jadi ketika dijauhkan dari kota, ya kan, kemudian dia tinggal di gurun, jauh dari hiruk pikuknya kota, jauh dari pengaruh orang-orang yang datang dari banyak negara, ya kan, akhirnya dia terjaga orisinalitasnya, ya. Etikanya orang-orang desa, orang-orang gurun, kemudian bahasa mereka yang fusha, akhirnya dia pun juga terpengaruh dengan bahasa yang fusha
sebagaimana mereka senantiasa berbahasa dengan bahasa yang fusha. Wallahu a'lam bishawab. Keluarnya bayi-bayi tadi dibawa ke gurun ya, untuk membiasakan mereka berbicara bahasa Arab yang benar ya, dan menjauhkan mereka dari al-lahan ya. Lahan itu ya melakukan, kemudian bahasa Arabnya juga tidak benar. Ini menunjukkan bahwa bagaimana orang-orang Arab terdahulu itu perhatian dalam masalah bahasa Arab. Jadi orang-orang terdahulu itu perhatian dalam masalah bahasa Arab. Jadi mereka didikkan anak mereka, diasuh dengan oleh orang-orang wanita-wanita dari Bani Sa'ad, tinggal di perkampungan dari Bani Sa'ad yang notabene jauh dari kota. Di antaranya adalah untuk menjaga bahasa Arab mereka, agar bahasa Arab mereka itu terjaga. Ya, apalagi ya kita semuanya tahu bahwa bahasa Arab itu adalah bahasanya Al-Qur'an. Bahasa Arab itu adalah bahasanya hadis. Oleh karena itu salafus saleh terdahulu itu sangat menganjurkan belajar bahasa Arab, sebagaimana mereka menganjurkan belajar sunnah, belajar faraid. Contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari. Dia mengatakan, amma ba'du fatafaqahu fis sunnah wa tafaqahu fil arabiyyah. Hendaklah kalian semuanya tafakuh, faham sunnah, dan kalian faham bahasa Arab. Wa a'rabul Qur'an, Arabkan Al-Qur'an, fa inna Arabi, karena Al-Qur'an itu bahasa Arab. Ya, karena Al-Qur'an itu bahasa Arab. Dia juga mengatakan, lahna wal faraid fa innaha min dinikum. Belajarlah bahasa Arab, belajarlah faraid, karena bahasa Arab dan faraid itu bagian dari agama kalian. Ya. Jadi bahasa Arab dan faraid itu bagian dari agama kita. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, fa inna nafsal lughatil arabiyyah minad din. Bahasa Arab sendiri itu bagian dari agama. Jadi bahasa Arab sendiri itu bagian dari agama, dan mengetahuinya itu fardun wajibun. Ya, fardun wajibun. Sudah fardun wajib. Fa inna fahmal kitabi was sunnah fardun wajibun. Memahami kitabullah dan sunnah itu wajib. Wala yafham illa bi fahmil lughatil arabiyyah. Dan kita enggak akan paham Al-Qur'an, enggak akan paham sunnah kecuali paham dengan bahasa Arab. Maka mala yatimul wajib illa bi fawa wajib. Maka yang wajib itu tidak sempurna kecuali dengannya, maka hal itu juga wajib. Ya, jadi Al-Qur'an bahasa Arab. Kita enggak akan paham Al-Qur'an kecuali dengan bahasa Arab. Maka memahami Al-Qur'an wajib, memahami bahasa Arab juga wajib. Karena untuk paham Al-Quran kecuali dengan bahasa Arab, maka mempelajari bahasa Arab itu wajib. Ya, Asy-Syatibi, Imam Asy-Syatibi mengatakan, siapa yang ingin memahami Al-Quran, maka hendaklah memahami dari sisi lisannya orang Arab. Ini penting ini. Ya, karena nggak seperti orang-orang liberal. Orang-orang liberal memahami Al-Quran dari pemikirannya orang-orang Barat. Ini keliru. Maka kalau kita ingin memahami Al-Quran, maka dengan lisannya orang Arab. Ya, wala sabil ila tatalabi fahmi. Tidak ada jalan untuk bisa memahaminya kecuali dari sisi ini. Dia juga mengatakan syariat itu bahasa Arab. Idza kanat arabiyyah fala yafhamuha hatta al-fahma illa min fahmil lughatil arabiyyah haqqal fahmi. Syariat itu bahasa Arab, ya. Maka karena dia bahasa Arab, tidak mungkin memahaminya kecuali dengan memahami bahasa Arab. Ya, maka kita tidak akan bisa memahaminya kecuali dengan memahami bahasa Arab. Ya, maka memahami bahasa Arab itu wajib. Ya, jangan tertipu dengan ucapan, kan Islam itu rahmatan lil alamin, untuk semua suku, semua ras, semua bangsa, semua bahasa. Iya. Tetapi ingat, dalam banyak ayat disebutkan, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan, sesungguhnya kami menjadikan Al-Qur'an itu bahasa Arab, maka belajar bahasa Arab. Jadi kita ini harus belajar bahasa Arab. Bahkan ya, bahasa Arab itu salah satu tiang penting yang dijadikan sasaran serangan musuh-musuh Islam. Ya.
Tiang penting yang diserang oleh musuh-musuh Islam itu pertama adalah Al-Quran Al-Karim, yang kedua adalah Ka'bah, dan yang ketiga adalah bahasa Arab. Tapi alhamdulillah sekarang bahasa Arab menjadi salah satu bahasa internasional. Ya. Nah, ini para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting kita mempelajari bahasa Arab, itu penting. Kalau menurut antum bahasa Arab itu mudah apa susah? Susah ya, lebih susah daripada bahasa Inggris ya. Padahal anak pondok bilang bahasa Inggris lebih susah daripada bahasa Arab. Kok bisa? Ya, bisa. Sebenarnya bisa. Ya. Bahasa Arab itu yang menjadikan agak susah itu karena banyak seninya. Dan itu yang menjadikan bahasa Arab itu susah. Tapi sebenarnya nggak susah. Ya, bahasa Arab itu bahasa yang paling kaya kosakata. Dari bahasa-bahasa yang lain, bahasa yang paling kosakata bahasa Arab. Ya, kalau orang pondok daripada bahasa Inggris lebih susah, daripada bahasa Arab bagi mereka lebih susah bahasa Inggris. Bahasa Arab itu mudah. Saya kasih kunci belajar bahasa Arab itu, saya kasih kunci cuma 2. Ya, penguasaan kosakata, sama yang kedua apa? Orang-orang belajar sama saya itu, saya beritahu belajar bahasa Arab itu mudah, kuncinya cuma 2. Penguasaan kosakata, yang kedua sabar. Nah, ini yang susah. Banyakan merotol kalau belajar. Tapi ada satu yang belajar dengan kita, ya dia datang ke rumah terus baca. Kita bimbing. Pokoknya baca, nerjemah baca, sampai akhirnya dia bisa baca kitab. Akhirnya dia bisa baca kitab. Waktu itu kitab yang pertama kali dibeli itu adalah Tafsir As-Sa'di. Ya sudah. Nah, seperti itu. Mudah, sebenarnya belajar bahasa Arab itu mudah. Ya. Jadi menguasai kosakata. Dan pertama kali belajar jangan baca yang gundul, karena kalau baca gundul alamat mesti akan stres. Akhirnya mematahkan semangat. Baca itu pertama kali yang ada harokatnya dulu, yang sudah ada rambutnya. Ya, jangan yang gundul. Ya. Kemudian senantiasa sabar nyari kosakata. Kalau sekarang gampang, buka HP bisa. Ya, maknanya ini apa, maknanya ini apa, maknanya ini apa. Tapi nanti kalau sudah terbiasa ya membuka, mengetahui kosakata, nanti akan terekod dengan sendirinya. Pokoknya sering baca, nerjemah, nerjemah. Ya, itu baru membaca, belum menulis, ya, belum mendengar, belum berbicara, tapi perlahan, insya Allah bisa. Pelajaran yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memang mengendaki ya, tidak memberikan kemudahan kepada Halimah untuk bisa menyusui bayi-bayi yang ada di Mekah. Sampai akhirnya ketika dia hendak keluar dari Mekah, akhirnya dia tidak mau pulang dengan tangan hampa. Dia ingin membawa Nabi kita SAW. Ya, semoga dengan adanya ini semuanya dia mendapatkan keberkahan. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, olah pelajaran bagi kita. Ya, pelajaran bagi kita. Kadang kita tidak mengetahui bahwa sesuatu itu baik untuk kita. Kita tidak tahu. Ya, kita berpandangan bahwa yang baik itu ini. Padahal sebenarnya yang baik bukan yang ini, tetapi yang lainnya. Jadi yang baik itu bukan yang ini, tetapi yang lainnya. Kadang kita memaksa bahwa ini yang baik, padahal sebenarnya itu belum tentu yang terbaik untuk kita. Makanya kalau dalam agama kita ini sangat dianjurkan, mau memutuskan apapun adalah istikharah, tanya kepada Allah, minta kebaikan, karena Allah yang lebih tahu. Ya, Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ya, ayat 19, fa'asa antakrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Bisa saja kalian membenci sesuatu padahal Allah menjadikan dalam sesuatu itu banyak sekali kebaikan. Ya, juga firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Ya. Wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan jangan-jangan kalian membenci sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, sesungguhnya seorang hamba, ini disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitab Jami' al-Ulum al-Hikam. Seorang hamba dia ingin melakukan perdagangan atau ingin mengambil sesuatu sampai Allah mudahkan untuknya. Tapi kemudian Allah melihatnya, kemudian Allah berkata kepada para malaikat, palingkan dia darinya. Ya, sesungguhnya
aku mudahkan dia agar dia masuk ke dalam neraka. Maka akhirnya dia pun masuk ke dalam neraka. Tapi terkadang Allah Subhanahu wa taala mengendaki seseorang palingkan dari sesuatu. Karena Allah menginginkan dia masuk ke dalam surga. Akhirnya Allah palingkan dia dari sesuatu itu, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, intinya adalah kita tidak tahu yang terbaik untuk kita, ya kan? Maka hendaklah kita senantiasa husnudzon, ya, apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa saja sesuatu yang kita benci itu sebenarnya baik untuk kita. Ya, kita tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir yang enggak kalah penting di sini. Syekh Abdurrahman As-Saqli mengatakan, likulli insanin min ismihi nasibun. Setiap orang itu punya bagian dari namanya. Setiap orang itu punya bagian dari namanya. Hadza fil ashkhas wa kadzalika fi ghairiha. Ya kan? Ini dalam pribadi, demikian juga dengan yang lainnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam namanya Muhammad. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam namanya Muhammad. Ketika ditanya, kita bahas sebelumnya, kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau berikan nama Muhammad? Kakeknya hanya ingin agar cucunya ini menjadi orang yang terpuji di kalangan manusia. Ya. Oleh karena itu akhirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita ketahui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terpuji di sisi Allah, terpuji di sisi para malaikatnya, terpuji di sisi para rekannya dari kalangan Rasul, kalangan Nabi. Demikian juga terpuji oleh penduduk bumi ini seluruhnya. Ya, saya hari ini juga melihat ada seorang ya non Muslim, ya ditanya, ya, ketika ditanya apakah Anda percaya bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, dia non Muslim, dia hanya mengatakan, saya setiap kali mendengarkan nama itu saya menangis, ya, saya menangis, saya cinta nama itu, walaupun saya masih mengimani bahwa Yesus adalah anaknya Tuhan, ya, Maha Suci Allah dari ucapan itu. Jadi terpuji, nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terpuji. Nah, demikian juga ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam Aminah, ya, Aminah, turunan kata dari kata Aminah yakmanu aman, keamanan, ketenangan. Terus yang merawatnya Ummu Aiman, nama aslinya Barakah. Barakah itu turunan kata, termasuk turunan kata yang sama dari keberkahannya. Demikian juga dengan ibu susuannya Thuwaibah, ya, Thuwaibah. Demikian juga dengan Halimah, ya, At-Thawab wal Hilm. At-Thawab pahala, Al-Hilm lembut, As-Sa'ad, ya kan, Bani Sa'ad, ya, artinya apa itu namanya, turunan kata yang sama dari Sa'id dan Yas'ad, artinya bahagia. Ya, nah, oleh karena itu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita dianjurkan untuk memberikan nama yang baik-baik, karena seseorang itu akan mendapatkan diantaranya bagian dari namanya. Kalau kita memberikan nama yang baik untuk anak kita, ya nanti anak kita akan mendapatkan bagian dari nama kita itu. Ya, sebagaimana tadi disebutkan, ya. Jadi ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Amnu, ya, Aminah, ya, kabilahnya adalah Asy-Syifa. Asy-Syafa artinya senantiasa sehat, sejahtera, ya. Kemudian yang membesarkannya, mengasuhnya Barakah, artinya Al-Barakah itu artinya adalah tumbuh, ya, berkah. Ats-Tsawab, Thuwaibah, Tsawab artinya banyak balasan, banyak menerima balasan kebaikan. Halimah, ya, Al-Hilmu artinya lembut dan lain sebagainya. Maka kita sangat dianjurkan untuk memberikan nama-nama yang baik kepada keturunan kita. Ya, agar keturunan kita mendapatkan bagian dari yang kita sematkan kepadanya. Ya, karena itu pun juga di sana ada unsur dari doa kita ketika kita memberikan nama ini, ya berarti kita berharap agar anak ini menjadi ini, itu dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.